bersaing di dunia kerja. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan Charles Darwin University Australia dalam program pertukaran mahasiswa dan juga institusi lainnya baik di dalam maupun di luar negeri. Mengingat profesi tenaga kesehatan adalah profesi yang selalu akan dibutuhkan oleh masyarakat, maka izinkan kami membantu Anda semua untuk menjadi tenaga bidan, tenaga rekam medis, dan tenaga promosi kesehatan yang profesional. Institusi Pendidikan Kesehatan Kartini Bali berdiri sejak tahun 2005. Pada awalnya, institusi ini berbentuk akademi kebidanan dan sejak tahun 2018 telah berubah bentuk menjadi Politeknik Kesehatan Kartini Bali. Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan atau rekam medis, dan Sarjana Terapan Promosi Kesehatan. Politeknik Kesehatan Kartini Bali telah terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT dan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan atau LAMPTKES dengan kategori baik sekali atau B. Saat ini, Politeknik Kesehatan Kartini Bali telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap bersaing di dunia kerja. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan Charles Darwin University Australia dalam program. Oke, halo, selamat sore sahabat Kartini Bali. Jadi pada sore hari ini kita berjumpa lagi nih, kita di acara talk show yang nantinya saya tidak sendiri, nanti teman-teman pasti akan sudah familiar nih dengan narasumber kita begitu. Nah, sebelum saya memulai, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu. Saya perkenalkan, saya Wira. Saya merupakan salah satu dosen di Politeknik Kesehatan Kartini Bali yang nantinya akan memandu kegiatan pada sore hari ini untuk beberapa jam ke depan kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman sudah nggak sabar nih. Saya mau langsung aja nih perkenalkan narasumber kita. Narasumber kita di sini mungkin teman-teman sudah pada tahu nih Ibu Nena Mawarsari gitu. Nah, mungkin saya ingin memberikan kesempatan sekaligus menyapa. Selamat sore, Bu Nena. Halo, Pak Wira. Ya, selamat sore. Apa kabar? Sehat ya? Baik. Oke, mari. Jadi, Mbak, sebelum itu saya mau izin nih. Berarti saya panggil Ibu atau Mbak Nena nih anaknya nih? Enaknya Mbak Nena aja. Mbak Nena aja ya? Menolak Oke. tua saya. Jadi biar kita kelihatan santai ya. Jadi Mbak Nena, terima kasih atas waktunya ya. Jadi sudah berkunjung ke kampus Politeknik Kesehatan Kartini Bali. Jadi pada sore hari ini Mbak Nena, ini sebenarnya kita sudah mengambil topik itu tentang langkah pasti untuk mengetahui minat dan bakat sejak dini begitu Mbak Nena. Nah, adapun kenapa kita mengambil minat dan bakat ini Mbak Nena, saya dapat beberapa isu, kemudian juga beberapa berita di kalangan remaja, kemudian juga di masyarakat begitu, apalagi di masa pandemi seperti ini Mbak Nena. Kan kalau dari dulu pasti nanya nih, minat bakat kita kayak gimana ya, apalagi sekarang ditekan oleh suasana pandemi gitu, akan lagi semakin lebih memperburuk gitu. Nah, mungkin sebelum memulai, saya ingin tanya dulu nih kesibukannya Mbak Nena nih, atau sekaligus kasih waktu perkenalan diri dulu nih buat teman-teman. Silakan Mbak Nena. Saya manggilnya sahabat Kartini, Pak. Oh iya, tadi kan sahabat.
Mari. Oke, selamat sore sahabat Kartini yang saat ini sedang menonton acara talkshow bersama Politeknik Kesehatan Kartini Bali. Sebenarnya Politeknik Kesehatan Kartini Bali ini bukan hal yang baru dan asing buat saya, karena sebenarnya dari tahun 2010 udah bergabung sebagai dosen di sini, cuman sempat berhenti sebentar karena kesibukan dan kembali lagi untuk ngajar gitu. Jadi senang sekali menjadi bagian dari Politeknik Kesehatan Kartini Bali. Jadi saya Nena Mawarsari, boleh panggil Mbak Nena saja. Sehari-hari bertugas di Rumah Sakit Wangaya, Kota Denpasar, sebagai psikolog klinis remaja dewasa, dan sore harinya berpraktek di Denpasar Mental Health Center. Nah, tadi Pak Wiro ngomong soal remaja tuh mengalami kegalauan ya, bahasa gaulnya mengalami kegalauan. Nah, itu. Nah, sebenarnya saya setuju, dan ini menarik sekali dengan tema yang kita ambil sekarang sehubungan dengan bakat minat gitu. Jadi memang beberapa remaja yang menjadi klien, jadi pasien kalau di rumah sakit, kalau di tempat praktek namanya klien, itu sering mengeluhkan di tengah-tengah kuliah, mereka menjadi stuck. Kemudian mereka menjadi merasa hambar, bahkan ada yang sampai sudah merambah kepada masalah kesehatan mental yang paling parah, yaitu depresi. Kemudian misalnya nih gitu, mereka ketika kerja yang nggak sesuai dengan passionnya, yang mana tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan finansial, tapi mereka nggak mikirin kesehatan mentalnya karena nggak sesuai dengan apa yang diinginkan. Padahal bekerja adalah sebagian dari hidup kita ya. Jadi kita rumah kedua tuh kantor gitu. Dan menurut nih ngomong teori Maslow silakan. Abraham Maslow itu ada punya teori hierarchy of need. Salah satu yang berada di paling puncak itu namanya aktualisasi diri. Yang mana ketika kita mengerjakan sesuatu dan kemudian kita dapat apresiasi berupa pujian, berupa pendapatan, di situ letak kepuasan. Kepuasan itu. Jadi istilahnya nih, hobi yang dibayar tuh rezeki banget. Lebih enjoy ya, lebih enjoy menjalani. Nah, mungkin sebelum itu Mbak Nena, saya kembali lagi sedikit. Mungkin teman-teman juga ingin tahu sederhananya sih minat dan bakat itu gimana sih? Minat tuh bakat atau gimana gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Bakat minat ya, bakat minat. Bakat minat. Bakat itu adalah potensi, kemampuan kita yang kita miliki sejak lahir. Sederhananya adalah bawaan lah, gitu. Potensi bawaan. Itu adalah bakat. Sedangkan minat adalah apa yang menjadi fokus kesukaan kita, yang mana ketika itu berhasil atau sukses menimbulkan rasa suka atau happy. Itu namanya minat gitu. Nah, apa kaitannya bakat dan minat? Kalau hanya berbakat tapi nggak ada peminatan di situ, nggak asik gitu, nggak enjoy. Tapi hanya minat aja, nggak ada bakat, maksa namanya. Artinya kita harus berupaya lebih keras lagi untuk belajar supaya apa yang disukai itu bisa sejalan gitu dengan kemampuan kita. Nah, alangkah baiknya, idealnya bakat dan minat sejalan dan selaras gitu kira-kira. Berarti berkaitan sekali ya begitu ya, jadi kayak beriringan berjalannya antara bakat dulu begitu ya, karena saya tangkap tadi sejak lahir, kemudian baru muncul minat itu kan begitu ya Mbak. Tapi ini unik sih Mbak ya, mungkin nggak ya, misalnya kan tadi Mbak bilang bakat sejak lahir gitu, tapi kalau bakat itu muncul begitu di tengah-tengah perjalanan, itu mungkin nggak bisa terjadi ya Mbak? Mungkin bahasanya bukan muncul, tetapi baru disadari bahwa kita memiliki itu, tapi nggak pernah terasah. Misalnya ternyata punya bakat seni, tetapi tidak pernah dari kecil itu dilatih, diasah. Tapi setelah dia dewasa, yang mana dia punya misalnya waktu untuk belajar seni, tiba-tiba kok berbakat gitu. Apakah ini bakatnya datang tiba-tiba? Mungkin tidak. Mungkin dulu sudah ada, cuman tidak terasah karena sibuk dengan mengasah soal akademiknya, bahasa Inggrisnya, gitu. Jadi mungkin nggak tiba-tiba muncul, tapi sudah ada, cuman nggak terasah gitu. Berarti mungkin kalau bisa disimpulkan, berarti kebanyakan orang mungkin belum menyadari itu begitu ya Mbak ya, karena di perjalanan ternyata berbakat, tapi
dia fokusnya terhadap hal-hal yang lain begitu ya Mbak? Atau dipaksa, atau digiring, digiring. atau dia ikut-ikutan, jadi nggak punya nggak punya alasan yang kuat untuk milih yang mana yang saya mau, tapi ya udah teman saya sebagian besar ya, jadi profesi A, maka saya akan ikut profesi A. Atau gini misalnya garis keturunan, ibunya ini bibinya ini akhirnya dia kuliah ini supaya melanjutkan usaha keluarga. Mungkin begitu juga ada sih, sehingga apa yang menjadi bakatnya jadi kabur gitu. Gitu. Blur lah gitu. Tapi menarik ya Mbak Nena ya, artinya kalau saya tangkap begitu, ada sesuatu poin yang bagus banget gitu loh. Kalau seandainya bakat dan minat nih diketahui sejak dini gitu. Betul. Nah itu gimana ya? Kalau saya jujur orang awam ya Mbak ya, artinya mengetahui itu pun sangat susah gitu. Ada nggak kayak semacam kode atau clue gitu, petunjuk sehingga saya cocok di sini gitu, atau bagaimana upaya-upaya untuk mencari ini begitu? Sebenarnya kalau kita istilahnya screening manual ya, ya cukup jujur sama diri sendiri. Artinya kayaknya saya setiap matematika mules deh. Kok nilai saya di matematika kurang ya? Berarti saya sebenarnya nggak cocok bekerja yang ngitung. Itu jujur sama diri sendiri. Jujur dengan diri sendiri. Tetapi alangkah baiknya jika itu ada hasil asesmennya atau psikotes yang dilakukan oleh seorang psikolog. Nama tesnya ya tes bakat minat. Jadi itu nanti keluarnya adalah bagaimana potensi kita, berapa IQ kita, bagaimana kepribadian kita, dan apakah itu sejalan dengan kepeminatan kita. Nah, jadi puas dan dapat juga sesi dengan psikolognya, mengkonsulkan hasilnya gitu. Jadi ada baiknya memang di masa-masa penjurusan itu sudah mulai tahu bakat minatnya di mana. Berarti memang sesuatu hal yang penting ya, berarti kayak ibaratnya kalau mau bangun rumah, pondasi itu berarti kita harus tahu dulu begitu ya, arahnya kayak gimana sehingga bisa kedepannya bisa lebih baik, kemudian mempertajam gitu apa yang dimiliki. Nah ini masih banyak ya sebenarnya yang ingin dibahas lagi gitu loh Mbak Nena. Nanti juga saya juga ingin memberikan kesempatan gitu kepada teman-teman yang ada di rumah, kalau seandainya memang ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa langsung chat di kolom gini ya, YouTube, bisa nanti dipersilahkan begitu ya Mbak Nena. Nah saya lanjut lagi Mbak Nena, tadi terkait psikotes gitu, kita tahu sejak dini bakat dan minat kayak gitu ya Mbak Nena. Tapi kalau untuk membentuk itu ya Mbak Nena ya, anggaplah ya kita kan nggak kebanyakan tahu ya, kita harus psikotes gitu. Kalau secara manual gitu loh, maksudnya apa ya, otodidak gitu ya bahasanya ya, sendiri gitu. Saya cocoknya di sini gitu. Ada nggak tipsnya Mbak Nena? Maksudnya sederhananya begitu untuk teman-teman. Iya, itu pentingnya kita jujur sama diri sendiri gitu. Kecerdasan itu kan nggak cuma soal matematika dan bahasa Inggris ya. Sayangnya orang tua tuh terlalu fokus, pintar tuh selalu karena pintarnya bahasa Inggris dan matematika deh. Padahal kecerdasan itu banyak banget. Salah satunya kecerdasan musikal, kecerdasan natural, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional gitu. Dan macam-macam, dan banyak banget. Sayangnya orang tua lebih berfokus kalau anaknya nilai matematikanya bagus, nilai bahasa Inggrisnya bagus, sudah pasti dikatakan itu hebat. Padahal dia bisa menggambar dengan bagus. Bisa jadi dia berbakat menjadi arsitek kan. Siapa tahu dia berbakat menjadi seniman gambar gitu. Atau misalnya dia kecerdasan emosionalnya bagus. Dia suka bantu orang. Dia bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Ada orang yang matematikanya pintar, bahasa Inggrisnya pintar, tapi hubungan interaksi dengan personal orang lain atau interpersonal dengan intrapersonalnya nggak bagus. Cutek, ngamuan, tapi pintar gitu. Nah, itu artinya bahwa kalau kita pengen tahu bakat minat kita secara otodidak atau alami, coba jujur. Jadi kalau memang kita nggak bisa banget untuk hitung-hitungan, dengan besar hati lah ikut misalnya kelas sosial gitu. Kalau emang kita suka sekali bahasa, ya nggak apa-apa untuk memperdalam itu tanpa harus terbeban bahwa teman-teman saya kebanyakan sekolahnya misalnya IPA atau apa gitu. Berarti kalau yang saya tangkap nih Mbak ya, jadi kita itu poinnya adalah harus jujur sama diri sendiri. Tapi kalau saya nih Mbak ya, ini menggambarkan refleksi saya, tapi nggak tahu teman-teman di rumah. Mungkin di umur-umur saya saat ini mungkin saya bisa jujur begitu. Nah misalnya nih Mbak, kayak tadi orang tua begitu ya, berarti kan poin pentingnya orang tua juga berperan penting begitu ya terhadap keputusan-keputusan anak kan begitu. Nah kalau
kalau gitu ya, kalau anak di umur masih apa ya, apakah harus berargumentasi atau bagaimana? Nah, ini sebenarnya agak susah ya gitu ya Mbak ya untuk menentukan ini. Mudah-mudahan setelah menyimak acara ini, nah berarti yang menonton baik itu orang tua maupun teman-teman yang sedang mencari jati diri, jadi terbuka nih pikirannya. Oh, ada kampus keren namanya Politeknik Kesehatan Kartini Bali gitu. Oh, ada jurusan yang ternyata perlu saya cari tahu lebih banyak. Oh, ternyata anak saya nggak harus jadi profesi A. Ternyata ada profesi yang lainnya yang juga nggak kalah bagusnya. Nah, mudah-mudahan dengan edukasi yang semakin sering tentang bakat dan minat ini membuka pikiran dan juga tidak membuat anak-anak tuh menjadi kehilangan kesempatan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Iya, benar-benar. Berarti begini Mbak, kadang-kadang ini lagi satu Mbak ya, ini hal yang unik juga ya kalau yang saya tangkap gitu. Kadang-kadang orang tua tuh kan menginginkan anaknya harus sukses. Nah begini nih, kayak anak-anak saya harus bisa mencapai ini gitu yang saya inginkan. Berarti ada nggak sih keterkaitannya ya Mbak ya antara minat dan bakat yang dibentuk terhadap karir yang akan dicapai begitu? Karena kalau saya nggak bicara data ya Mbak, kadang-kadang ada yang dipaksa dia berhasil, tapi kadang dipaksa memang juga nggak cocok gitu. Nah mungkin ini gimana Mbak kalau terkait hal ini? Setuju, kita harus meneliti ini sih gitu. Tetapi mungkin maksudnya ketika orang tua menginginkan anaknya sukses, di situ ada bentuk dukungan. Baik moral maupun dukungan yang lainnya gitu. Sehingga anak itu menjadi sukses karena didukung. Yang mana kebetulan bentuk kesuksesan itu adalah sesuai dengan bakat dan minatnya. Tapi nggak sedikit loh Pak Wira, orang yang dituntut sukses, tapi dia sebenarnya bilang, andai kata saya nggak ikutin orang tua saya dulu, mungkin saya bisa tidak se-stres ini dalam bekerja gitu loh. Andai kata saya waktu itu speak up, mungkin saya bisa nggak berhenti karir saya cuman menjadi ya misalnya sekarang kan idealnya tuh harus PNS misalnya idealnya gitu itu kan. Itu sudah umum gitu. Tapi kan sebenarnya tuh masih banyak jenis pekerjaan, masih banyak juga istilahnya karir yang lain. Nah, mungkin contohnya begitu deh, contoh sederhananya gitu. Nah, jadinya hal itu memang harus sebaiknya sejalan sih. Berarti kembali lagi yang pertama ya Mbak, itu jujur pada diri sendiri itu penting sekali begitu. Jadi membentuk jujur pada diri sendiri sejak dini nanti dan juga untuk orang tua juga bisa menganalisis atau mungkin memantau ya anak-anaknya sejak dini bahwa bakat dan minatnya di bidang apa kayak gitu. Tapi terkait gini Mbak, ini mungkin yang terakhir ya, masa pandemi ini Mbak, masa pandemi seperti ini. Tadi kan Mbak Nena juga sampaikan bahwa karir tuh berpengaruh banget gitu minat dan bakat berpengaruh terhadap karir gitu. Misalnya ada yang dia itu nggak minat dan nggak berbakat gitu di suatu hal gitu, tapi dia memang sudah ada di sana gitu karena ya keadaan ekonomi, tuntutan begitu, harus memaksakan, pandemi mau cari apa lagi nih kerjaan kan gitu ya. Nah itu kira-kira gimana? Apa dampaknya Pak? Apakah secara mental tuh karir itu mungkin Mbak bisa jelasin? Iya jelas ada dampaknya ya. Kalau dianalisa kita melakukan sesuatu hanya karena misalnya yang penting bulanannya. Nah itu. Kalau dibayangkan nih Pak Wiro sebagai seorang direktur atau owner punya staff yang kerjanya cuma nunggu gaji bulanan doang. Kira-kira dia bisa maksimal nggak bekerja? Atau dia ternyata loyal? Iya. Loyal. Orientasinya ya. Oh iya Pak Wiro, saya baru baca tadi tentang profilnya Kartini. Ada dua jurusan yang menarik tuh. Oh iya. Promkes dan MIK. medis. Itu juga merupakan salah satu mungkin bisa kita sampaikan itu ya. Itu juga salah satu bentuk jurusan yang bisa dipikirkan untuk para sahabat di Kartini dan para orang tua untuk mungkin bisa mencari info lebih jelas. Mungkin Pak Wiro punya infonya nggak tuh? ini apa ya, Mbak Nena benar sekali ya. Artinya menyambung hal itu Mbak Nena. Jadi Politeknik Kesehatan Kartini Bali juga sedang sudah membuka jurusan dan program studi yang
terbilang baru ya, mungkin kita juga perlu mengenalkan kepada masyarakat begitu. Tadi Mbak Nena bilang ada promosi kesehatan dan manajemen informasi kesehatan, Mbak Nena. Manajemen informasi Ya, kesehatan. manajemen Oke. informasi kesehatan gitu. Nah, mungkin satu-satu nih terkait promosi kesehatan nih Mbak Nena. Kalau di Politeknik Kesehatan Kartini Bali itu sebenarnya lebih cenderung ke seperti ke edukator, kemudian berasal dari kata promosi kan Mbak, promotor kesehatan kayak gitu. Nah, kalau Wira lihat nih Mbak di tantangan sekarang ini seperti masa pandemi ini, kita perlu sekali orang-orang kayak gini gitu loh. Misalnya kayak mengedukasi orang bagaimana pentingnya menggunakan masker gitu, bagaimana physical distancing, kemudian juga bagaimana informasi-informasi kesehatan gitu. Nah, mungkin itu Mbak Nena. Menarik ya, kalau saya dengar dari penjelasannya Pak Wira tentang bahwa seorang yang bekerja di promosi kesehatan, promosi kesehatan itu adalah justru adalah mereka yang berperan besar mencegah, preventif, menginspirasi, kemudian untuk membagi edukasi supaya dari yang nggak tahu, dari yang awam menjadi lebih tahu. Iya, betul. Mungkin karakter-karakter orang yang kuliah di promosi kesehatan itu adalah tipe mereka yang suka tampil misalnya, kemudian suka membagi informasi, suka buat flyer, buat konten ya, sehingga dia bisa membagi informasi yang tadinya rumit menjadi sesuatu yang menarik dan sederhana. Iya, betul. Dan mungkin yang dia punya ketakutan tersendiri dengan misalnya darah, ketemu pasien, tapi dia masih bisa berkontribusi di bidang kesehatan. Iya, betul banget. Nah, itu yang Mbak Nena bilang itu benar banget ya Mbak Nena ya. Dan di Politeknik Kesehatan Kartini Bali ternyata bukan artinya kita itu kan ini sarjana terapan ya. Jadi sarjana terapan promosi kesehatan, sarjana terapan manajemen informasi kesehatan. Jadi dari kasar katanya itu diterapkan begitu, lebih ke praktisi. Nanti juga di sini akan lebih memberikan pelatihan-pelatihan gitu, bagaimana tampil gitu ya, Mbak ya. Dan juga kalau melihat zaman sekarang nih Mbak begitu, promosi itu kan memperkuat memperkuat sesuatu produk gitu ya. Nah, ini mungkin produknya kesehatan begitu. Apalagi sekarang isunya kan kesehatan gitu. Nah, terkait ini satu lagi Mbak, yang manajemen informasi kesehatan itu sebenarnya lebih ke teknologi gitu, teknologi, informasi, dan juga bagaimana memanajemen data gitu. Tapi kalau awamnya sih katanya rekam medis gitu Mbak, rekam medis. Nah, sebenarnya kalau melihat peluang kerja nih tadi kayak karir itu Mbak Nena sempat bahas kan ada hubungan minat dan bakat. Kalau adik-adik yang teman-teman atau ada yang berminat begitu, sebenarnya karirnya pun sudah jelas di depan mata ya kalau Wira lihat ya Mbak ya. Promosi kesehatan kaitannya dengan kesehatan di masa pandemi. Manajemen informasi kesehatan di instansi rumah sakit, kemudian juga di puskesmas, dinas kesehatan, kemudian juga di situ ada BPJS kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan. Apalagi data-data kita itu kan perlu dibangun juga ya Mbak, data COVID-19. Termasuk memberi informasi tentang mungkin 10 besar penyakit di rumah sakit. Nah, betul itu. Kemudian ya, menganalisa tentang bagaimana sistem di rumah sakit itu. Iya. Sepertinya mereka yang punya ketertarikan dalam sistem dan juga dalam dunia medis, dan juga dalam dunia administrasi, tepat banget nih untuk kuliah di jurusan ini ya. Iya, benar itu Mbak. Jadi teman-teman artinya relate lah gitu ya, minat dan bakat. Semoga nanti ada teman-teman yang tertarik itu mungkin bisa kalau bahasa gaulnya kepoin gitu ya. Dikepoin nanti di Instagram Politeknik Kesehatan Kartini Bali, websitenya juga ada. Kemudian juga teman-teman bisa mengunjungi YouTube ya. Jadi YouTube ini juga media informasi Mbak Nena. Nanti kedepannya juga kita akan sering melakukan hal-hal seperti ini gitu, edukasi gitu. Jadi sebenarnya saya diam-diam sering mengamati Instagramnya Politeknik Kesehatan Kartini Bali. Di situ sering banget memuat tentang aktivitas latihan. Yang mana sebenarnya inilah yang dibutuhkan oleh mahasiswa di zaman sekarang, yaitu latihan. Dan skill itu kan perlu diasah terus. Nah, salah satu yang membentuk bakat adalah bentuk dukungan keluarga, seperti yang Mbak Nena bilang tadi. Yang kedua adalah latihan. Nah, kalau bakatnya ada doang, minatnya ada doang, tapi nggak ada latihan yang baik, juga sepertinya tidak membuat itu menjadi sempurna gitu. Nah, Politeknik Kesehatan Kartini Bali ini sangat sering untuk melatih mahasiswanya di lapangan ya? Iya, benar. Jadi prakteknya itu ya cukup intens lah gitu, karena memang kita mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa itu biar bisa langsung terjun ke dunia kerja kayak gitu. Oke,
bahas tadi terjun di dunia kerja, alumni Politeknik Kesehatan Kartini Bali, karena saya juga bekerja di 2 rumah sakit, di Wangaya dan Bali Med, nggak jarang ketika misalnya juga antar keluarga kontrol di mana, wah ini lulusan Kartini, lulusan Kartini, lulusan Kartini. Iya, benar. Artinya lulusan Kartini juga dipercaya ya di masyarakat ya, di lingkungan kerja gitu ya. Betul. Oleh karena itu sebenarnya untuk memperluas lagi, nah ini biar juga yang teman-teman di rumah juga di masyarakat tahu bahwa Politeknik Kesehatan Kartini Bali punya program studi yang cocok nih buat anak-anak juga adik-adik, teman-teman semuanya di masyarakat yang ingin mengembangkan di dunia promosi kesehatan dan manajemen informasi kesehatan. Nah, ini mungkin sedikit Mbak Nena, ini sepertinya ada teman-teman yang ingin bertanya nih di rumah. Mungkin bisa saya bacakan pertanyaannya yang pertama. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Rian. Usia berapa anak bisa ikut kursus keterampilan? Nah, itu mungkin pertanyaan dari Rian bisa dijawab dulu Mbak, jadi terkait dengan usia nih, usia anak. Mungkin bisa Oke, terima kasih. Halo Rian, terima kasih sudah menyimak dan bertanya. Jadi ini menarik ya, usia berapa sih sebenarnya anak bisa ikut kursus keterampilan? Ini sebenarnya tergantung jenis keterampilannya apa Pak Wiro. Kalau keterampilannya adalah untuk supaya dia bisa membedakan warna, itu kan ada banyak klub-klub. Itu bisa usia dini umur 3 tahun sudah boleh gitu. Tapi kalau dia misalnya suruh kursus masak kayak umur segitu kan belum gitu. Artinya disesuaikan dengan batas umurnya. Dan nanti mungkin akan lebih spesifik ketika anak itu sudah menunjukkan bakat dan minatnya, kemudian kita arahkan ke yang lebih spesifik lagi. Tapi kalau sekedar untuk membangun interaksi dengan teman sebaya, untuk memperlancar bahasa, untuk bisa mengasah kemampuan motorik halus dan kasar, kayak sedini mungkin boleh. Asalkan tidak membebani dan tidak mengindahkan fase tumbuh kembang anak itu yang seharusnya yang naturalnya terjadi. Ya berarti usia itu sudah harus diperhitungkan juga ya terhadap beban informasi, beban keterampilan yang akan nanti dicerna begitu ya untuk anak atau nanti untuk teman-teman yang ada di rumah. Nanti kalau misalnya ingin lebih banyak tahu, kan bisa langsung ke Mbak Nena ya. Langsung tes bakat minat juga boleh. Nah, makanya apalagi kemudian bisa tes bakat dan minat, kemudian teman-teman yang di rumah mungkin juga bisa langsung ke Politeknik Kesehatan Kartini Bali. Nah, itu kan minat bakat juga. Kita juga sediakan begitu. Ada kesenian, olahraga juga ada. Nah, artinya kampus ini juga memberikan peluang yang besar lah untuk mengembangkan minat dan bakat buat teman-teman yang ada di rumah. Oke, terima kasih Rian. Nanti kalau ada yang kurang atau ingin ditanyakan lagi bisa dilanjutkan. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Oke, bagaimana jika seorang anak berbakat di satu bidang, tapi ia tidak minat di bidang tersebut? Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, dia berbakat, tetapi dia nggak berminat, maka dia akan malas-malesan untuk mengasah bakatnya itu. Ya misalnya memang punya darah seni itu tadi, tapi dia nggak berminat untuk melanjutkan, tapi dia lebih berminat ke hal yang lain. Sebenarnya ketika, ya mana yang paling penting ya, bakat atau minat gitu? Yang paling penting adalah minat sebenarnya. Karena dengan minat yang besar, seseorang akan punya kemauan untuk belajar lebih. Dengan begitu dia akan mencari tahu, dia akan mengasah diri, dia akan bisa kuat dengan ujian-ujian ya, tahapan-tahapan yang mungkin akan terjadi selama dia mengasah ilmu itu gitu, karena dia berminat. Tapi orang mau bakatnya satu karung gitu kan. Kalau dia nggak punya minat, dia akan ogah-ogahan. Ingat, sadar ya kamu punya minat, kamu punya bakat itu, tapi nggak berminat. Ya susah juga gitu. Ngerti. Gitu kira-kira. Oke, ini berarti tadi kesimpulannya yang paling penting itu adalah minat dulu ya, begitu ya Mbak Nena ya. Jadi kita perlu ketahui minat kita. Jangan artinya kita mengambil banyak-banyak begitu nanti tidak terfokus gitu, padahal minat kita tuh sebenarnya yang minat dulu. Nah, untuk berikutnya ini pertanyaan lainnya lagi ya dari Nana, bener ya Nana? Nah, di sini jika seseorang tidak ada bakat dan minat, bisa profesional di suatu bidang nggak? Kalau misalnya ini Novia. Novia ya. Ya saya. Terima kasih Mbak Novia sudah tergabung. Jadi jika seseorang tidak ada bakat dan minat, bisa profesional nggak di suatu bidang? Ini menarik sekali ya. Bisa jadi dia bukan nggak punya bakat dan minat, belum tahu bakat dan minatnya.
Tapi profesional itu adalah hubungannya dengan attitude. Oke, Ada bakat, ada minat, nggak punya attitude. Jadi nggak kerja profesional, kan ada tuh. Wah, iya. Jadi sering melimpahkan tugas kepada temennya, sering bolos, nggak sopan sama atasan, suka gibah. Nah, jadi jadi itu attitude. Itu hubungannya dengan attitude. Jadi apakah seseorang tuh mungkin ya nggak punya bakat dan minat, sepertinya bukan karena nggak punya, tapi dia belum tahu aja. Belum menemukan. Belum menemukan. Ya berarti tadi poinnya dari bakat dan minat ada hubungannya dengan karir, sekarang juga ada hubungannya dengan attitude. Berarti ya. Oke, berarti attitude itu yang akan membuat seseorang itu profesional terhadap bagaimana ya dalam pekerjaannya. Betul. Begitu ya Mbak Nena ya. Ya. Oke. Ini antusias teman-teman banyak sekali ya Mbak Nena ya. Jadi ini teman lagi ada pertanyaan lagi nih dari Chandra. Oke. Pertanyaan untuk Politeknik Kesehatan Kartini. Promkes bisa kerja di mana selain di pemerintahan? Nah ini mungkin Mbak Nena dulu bisa dijelaskan. Ya, kalau kita di selain pemerintahan kan sebenarnya juga selama masih ada manusia, sepertinya manusia pasti akan mengalami kebutuhan untuk bisa merawat dirinya ketika sakit, kan gitu. Penyakit juga pasti ada aja. Maka kita tidak hanya berkecimpung di bidang pemerintahan aja, misalnya hanya bekerja di puskesmas, hanya bekerja di rumah sakit negeri, hanya di dinas kesehatan, enggak. Tetapi bisa bekerja misalnya di rumah sakit swasta, dan rumah sakit itu juga banyak banget. Ada rumah sakit jiwa, ada rumah sakit khusus ibu dan anak, ada rumah sakit yang khusus kanker, gitu. Artinya bahwa promosi kesehatan ini tidak hanya terfokus kepada pekerjaan-pekerjaan di sektor pemerintahan. Bahkan promosi kesehatan juga diperlukan di komunitas. Oh iya, betul. Jadi misalnya kita banyak komunitas yang bergerak di bidang rehabilitasi narkoba, kemudian juga di bidang pelecehan seksual, kemudian di bidang HIV/AIDS, kemudian di bidang kesehatan mental, banyak banget gitu ya. Jadi tidak hanya di sektor pemerintahan saja gitu kira-kira. Ya seperti disampaikan Mbak Nena, ini benar sekali ya Mbak Nena ya. Jadi promosi kesehatan, kalau bisa dibilang dari promosi aja, kita mempromosikan suatu produk, kita bisa jadi entrepreneur begitu kan, itu bisa jadi jalan yang menguntungkan di masa sekarang kan, apalagi banyak konten kreator nih, ini YouTuber kan gitu juga ya promosi. Karena eranya sekarang sepertinya promosi kesehatan ini lagi naik daun ya. Karena apa? Orang aksesnya untuk mendapat informasi udah nggak kayak dulu yang pakai lembar balik aja, tapi sudah kepada kayak sekarang nih kan kita informasi bisa diakses ke seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia juga bisa dari channel YouTube kan gitu. Nah ini bagus sih Mbak Nena ya. Tadi saya sampai sempat terlewat ya. Kalau misalnya kita bahas promosi kesehatan dan MIK nih, manajemen informasi kesehatan. Kalau kira-kira dari identifikasinya Mbak Nena nih, kira-kira minat dan bakat apa ya yang bisa diasah di sana ya? Kita tadi penjelasan kita panjang tadi itu. Yang pertama adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan karena interpersonal. Promosi kesehatan adalah hubungannya interaksi. Mereka yang suka ngobrol, punya rasa percaya diri yang baik, atau ingin belajar mengasah kepercayaan diri yang dari yang tadinya nggak percaya diri karena kuliah di Promkes jadi percaya diri, gitu, karena harus berhadapan dengan orang. Kemudian punya tantangan untuk mempelajari budaya. Kita juga nggak bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, misalnya di daerah terpencil. Kita akan pelajari budaya setempat supaya informasi itu tepat sasarannya gitu. Ya. Jadi orang yang suka mempelajari karakter budaya tertentu cocok di Promkes gitu. Dan menerima tantangan, menyederhanakan hal-hal yang rumit. Misalnya sekarang kan orang pakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak dan lain sebagainya. Mungkin bagi daerah-daerah terpencil apa sih maksudnya? Tetapi mungkin dari Promkes bisa menciptakan itu dalam bentuk gambar yang menarik, lagu, grafik atau misalnya bagi-bagi merchandise yang bisa dibaca oleh masyarakat. Jadi nggak merasa bahwa informasi itu berat. Gitu. Nah itu secara umum tentang promosi kesehatan ya Mbak Nena ya. Jadi itu bakatnya udah sangat relate di kehidupan kita sebenarnya sehari-hari gitu. Nah kalau sedikit terkait manajemen informasi kesehatan di Mbak Nena juga saya ingin menjelaskan gitu. Kalau minat dan bakat di manajemen informasi kesehatan
tentunya kita bisa belajar bagaimana teknologi itu, Mbak. Jadi apalagi bisa dibilang gimana ya, globalisasi ini, teknologi ini percepatannya susah kita kejar gitu loh. Kalau misalnya kita tidak adaptasi dengan cepat gitu, kita juga akan tetap ketinggalan. Nah, itu satu poin sih kenapa kita harus di manajemen informasi kesehatan begitu. Nah, kenapa informasi kesehatan begitu? Jadi teknologi-teknologi ini diterapkan di rumah sakit, instansi kesehatan. Kemudian juga tadi Mbak bilang kayak NGO ya atau LSM gitu ya, semacam yayasan begitu. Jadi memanajemen datanya, kemudian informasinya bagaimana sehingga memberikan output gitu, gambaran-gambaran untuk pengambilan kebijakan nih di perusahaan-perusahaan itu. Kalau sederhananya sih, kalau mungkin teman-teman di rumah pasti tahu nih kayak rekam medis. Rekam medis di mana sih posisinya? Sebenarnya yang menjaga data-data informasi kesehatan kita itu profesi itu yang ada di rumah sakit begitu. Jadi merapikan data, ada track record kesehatannya. Si A bisa Sewiro nih, saya pernah sakit apa. Itu sebenarnya itu hal yang tidak boleh diketahui oleh banyak orang gitu. Nah, makanya rumah sakit itu perlu begitu dengan adanya manajemen informasi kesehatan. Posisinya sudah pasti, pekerjaannya sudah pasti ya. Iya, betul. Dan selama ada manusia, selama ada rumah sakit, posisi ini, profesi ini sangat dibutuhkan ya. Betul. Dan seperti masih belum banyak orang yang mengenal ini, jadi betul. Wah, ini peluang bagus banget. Iya, benar Mbak Nena. Karena kalau misalnya bicara, mungkin teman-teman udah tahu ya, kayak di BPJS Kesehatan itu kan pembiayaan kesehatan itu juga kaitannya dengan informasi kesehatan, Mbak gitu. Jadi pembayarannya, sistemnya gitu. Jadi semua sudah berbasis teknologi gitu. Alih-alih kita perlu beradaptasi lebih cepat gitu tentang ini. Nah, ini ada lagi nih Mbak Nena dari Ibu Novia. Kalau merasa salah jurusan kuliah, dipertahankan demi keluarga atau berhenti untuk kesehatan mental? Waduh, nih pertanyaannya menarik sekali nih, Mbak. Atau jangan-jangan yang penanya pernah mengalami ini ya? Ini bagus banget nih pertanyaannya, Mbak. Ya, merasa salah jurusan kuliah, pertahankan demi keluarga atau berhenti demi kesehatan mental? Sebenarnya nggak mesti berhenti ya. Ada win-win solution, yaitu mengobrol dengan keluarga gitu ya. Apakah misalnya deh pekerjaan A, misalnya dia harus praktek, dia harus ketemu sama pasien gitu, yang mana dia tidak menyukai praktek, dia mungkin bisa mengambil jalan tengahnya, yaitu menjadi pengajarnya. Nah, jadi sekarang itu bisa didiskusikan letak yang menjadi tekanannya di mana, apakah itu beban kuliahnya, jarak kampusnya, apakah karena dia misalnya pembiayaannya, atau yang lainnya. Kan itu kompleks banget masalahnya ya. Jadi kita nggak dijelaskan tadi seberapa konfliknya ini dengan masalah kesehatan mental. Atau jangan-jangan yang bertanya pengen nikah tapi nggak mau kuliah, kan lain lagi. Jadi sebenarnya perlu kompleks banget ya. Jadi sebenarnya nggak harus berhenti. Tapi kalau memang ini sudah sangat krusial banget, ya berhenti kuliah kemudian menjadi sesuatu yang menjadi lebih baik, ya kenapa enggak? Tapi kan tidak harus selalu dengan berhenti di tengah jalan gitu. Tapi masih ada solusinya, misalnya itu tadi, dia nggak mau praktek tapi dia pengen ngajar misalnya. Udah kan bisa jadi bukan harus jadi praktisi tapi di bidang sainsnya misalnya begitu. Benar sekali ya Mbak ya. Berarti kalau poin yang Wira tangkap Mbak, berarti hidup ini pilihan begitu ya Mbak. Pilihan untuk menemukan jalan yang terbaik begitu ya, win-win solution. Quote by Pak Wiro ya. Ini perlu saya teruskan. Jadi mungkin itu ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu jujur terhadap diri sendiri, mengenal lebih dini, kemudian juga diskusikan. Apapun kita komunikasikan, kan begitu ya Mbak, dengan orang yang tepat. Pertanyaan berikutnya sekarang, atau Mbak Nena mungkin bisa dibacakan. Dari Putu Ari ini, terima kasih. Bagaimana cara mengenali bakat minat diri sendiri karena saya belum menemukan hal tersebut? Tadi sudah dibahas. Ini galau nih Mbak. Iya. Pertama coba deh jujur sama diri sendiri, lihat raportnya, lihat nilainya, di mana kira-kira yang tinggi, di mana kira-kira yang kurang. Kalau dari situ mungkin bisa mengetahui, tanya ke dalam dirinya. Setiap saya melihat pelajaran ini, mengikuti pelajaran ini, membaca buku ini, kok kayaknya happy ya. Jangan-jangan saya minat di bidang ini gitu. Tapi kalau memang tahu banget, sama kayak hasil lab, jiwa kita juga perlu ada hasil labnya berupa
hasil psikotes bakat minat itu psikotes. tadi. Temui psikolog di sekitarmu, boleh yang terdekat atau yang disukai, untuk tes bakat minat itu tadi. Oke, berarti disarankan untuk tes ya, untuk lebih akuratnya kita tahu tentang diri kita sendiri. Jika memang kan kayak tadi mungkin Putuarini ya tidak menemukan jalan keluar, memang sebaiknya menghubungi orang yang profesional di bidang itu. Ini kebetulan Mbak Nena nih. Nanti dan beberapa sejawat lain ada. Oh gitu. Di Bali banyak banget. Oh iya benar-benar. Oke, nah kita lanjut ya. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana cara mencintai pilihan kuliah atau pekerjaan yang tidak kita sukai? Wah, ini berarti kayak sudah seperti terlanjur pertanyaan gitu yang ya di awal nih, Mbak. Dia sudah di sana, tapi ternyata nggak sesuai gitu bakatnya. Oke. Gimana, Mbak? Ya ini tadi nggak bisa dijawab hanya dengan sepotong pertanyaan ini. Butuh hal yang lebih mendasar lagi gitu. Apakah yang dia tidak sukai itu bidang pekerjaannya, personilnya, atau hal lain gitu. Misalnya dia nggak suka sama atasannya karena mirip dengan mantannya. Nah, kan lain lagi tuh masalah pribadi gitu kan. Berat banget ya, Mbak. Iya. Atau misalnya pekerjaan itu nggak cocok dengan fisiknya. Harus kesana kemari, sedangkan dia punya fisik yang lemah ternyata gitu. Nah, kalau memang sudah hal yang prinsip banget, ya memang kita nggak bisa terus-terusan kerja mati-matian tapi uang kita, gaji kita dipakai untuk berobat masalah kesehatan mental, kan nggak asik gitu ya. Kan gaji dipakai buat penghidupan atau liburan, bukan untuk berobat. Jadi kalau memang ini nggak worth it dengan kesehatan mental kita, dengan kesehatan fisik kita, berhenti pun nggak apa-apa kan. Tapi semisal nih Mbak Nena ya, ini tadi saya agak kurang baca, tadi ditunjukin ke saya itu ya, berarti ya tadi ya pertanyaannya juga. Gimana ya jawabnya? Berarti sebenarnya saya pun kayak pernah mengalami Mbak Nena ya. Saya di sini gitu, tapi terkadang ada hal-hal yang sulit gitu, ada hal-hal yang sulit. Kok kayaknya bukan minat saya di sini gitu, itu mengganggu secara psikologis mungkin ya Mbak Nena, mengganggu psikologi saya harus melakukan ini. Tapi memang kalau saya pribadi gitu untuk melakukan itu ya memikirkan yang tadi pilihan gitu. Saya melakukan ini untuk siapa, kan begitu ya Mbak Nena ya gitu. Tadi jadi kalau saya pribadi seperti itu. Jadi harus melakukan pilihan-pilihan, kemudian win-win solution gitu. Apakah memang saya harus berhenti kalau memang sampai benar-benar merugikan pribadi, saya harus mundur. Tapi kalau masih bisa saya menjalankan solusi, kemudian bertahan terhadap pilihan-pilihan itu, saya akan pelajari dan perjuangkan kayak gitu. Ya, dan kita nggak lupa untuk seimbang ya antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Jangan lupa me time juga. Kemudian coba dibikin suasana ruangan lebih nyaman sehingga betah bekerja gitu. Dan kemudian ada motivasi lain, misalnya kerja untuk apa? Misalnya kita punya impian. Nah, itu mungkin jadi salah satu cara untuk kita bisa semangat bekerja ya gitu. Dan mungkin ya penampilan kita misalnya mau berangkat mau pakai baju ini. Jadi ada hal-hal yang menarik gitu yang bisa kita jadikan tujuan sehingga bekerja atau kuliah menjadi sesuatu yang tidak lagi menakutkan gitu. Berarti untuk penjelasannya tadi sepertinya pertanyaan yang terakhir ya, jadi sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nah, kita juga sudah cukup panjang nih Mbak Nena penjelasannya juga, semoga teman-teman di rumah tercerahkan begitu ya dalam menentukan minat dan bakat, mengenali diri sejak dini minat dan bakat itu apa, dan memutuskan nanti ke depannya untuk mengambil pilihan-pilihan itu ya, berkarir khususnya. Nah gitu. Oke, mungkin itu saja. Saya juga secara begini ingin mengucapkan terima kasih nih buat Mbak Nena karena sudah di kesibukannya nih, sibuk sekali sebenarnya Mbak Nena ini, tapi bisa hadir begitu. Jadi ini kehormatan juga buat saya, juga teman-teman yang lain di rumah. Semoga Mbak Nena nanti bisa sharing-sharing lebih banyak lagi Mbak Nena. Dengan senang hati. Ya. Oke. Terima kasih ya Mbak Nena. Sama-sama. Nah, saya ingin kesimpulkan terakhir. Jadi minat dan bakat itu memang sesuatu yang penting ya. Jadi berkaitan terhadap bagaimana perjalanan hidup kita ke depan gitu, berkarir, profesionalitas begitu. Jadi menemukannya sejak dini itu penting, kemudian mengidentifikasi tantangan-tantangan ke depannya, kemudian juga melatih. Nah, tadi itu poinnya, melatih. Kita harus terus melatih diri bagaimana membentuk karir kita ke depannya sesuai minat dan bakat. Nah, 3 poin tadi itu teman-teman bisa temui gitu, bisa temukan di Politeknik Kesehatan Kartini Bali ya. Nanti teman-teman bisa cari tahu, ada di Instagram, kemudian ada website, kemudian ada YouTube juga. YouTube nanti kita akan
melakukan kegiatan ini seperti ini lagi, Mbak Nena. Bakal sering-sering bahas putar perkampusan ya? Iya, gitu. Jadi biar teman-teman juga terbuka informasi-informasi baru, kemudian juga Politeknik Kesehatan Kartini Bali bisa lebih banyak dikenal di Bali, bahkan di Indonesia, kayak gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam Kartini Bali. Institusi Pendidikan Kesehatan Kartini Bali berdiri sejak tahun 2005. Pada awalnya, institusi ini berbentuk akademi kebidanan dan sejak tahun 2018 telah berubah bentuk menjadi Politeknik Kesehatan Kartini Bali. Dengan 5 program studi, yaitu Diploma 3 Kebidanan, Sarjana Terapan Kebidanan, Profesi Bidan, Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan atau Rekam Medis, dan Sarjana Terapan Promosi Kesehatan. Politeknik Kesehatan Kartini Bali telah terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT dan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan atau LAMPTKES dengan kategori baik sekali atau B. Saat ini, Politeknik Kesehatan Kartini Bali telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap bersaing di dunia kerja. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan Charles Darwin University Australia dalam program pertukaran mahasiswa dan juga institusi lainnya baik di dalam maupun di luar negeri. Mengingat profesi tenaga kesehatan adalah profesi yang selalu akan dibutuhkan oleh masyarakat, maka izinkan kami membantu Anda semua untuk menjadi tenaga bidan, tenaga rekam medis, dan tenaga promosi kesehatan yang profesional.